Kota Semarang adalah kota yang sangat plural karena di kota yang menjadi ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini banyak kita jumpai masyarakat dari berbagai suku ras, agama, dan daerah. Karena itu, tak heran kita akan dengan mudah menjumpai tempat-tempat ibadah dari berbagai agama di kota Semarang, baik yang baru berdiri maupun yang telah berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Salah satu tempat ibadat yang sudah berusia ratusan tahun adalah Klenteng Taikaksi. Dalam prasasti yang tertulis di bangunan kelenteng disebutkan Klenteng Taikaksi dibangun tahun 1746. Itu artinya kelenteng yang berlokasi di Jalan Gang Lombok ini sudah berusia kurang lebih 277 tahun. Dalam tulisan prasasti yang terletak di pintu masuk kelenteng, terdapat penjelasan sejarah penamaan kelenteng yang berarti kuil kesadaran agung ini oleh Kaisar Tao Kuang antara tahun 1821 sampai 1850 dari dinasti Qing. Menurut Andre, pengelola Klenteng Taikaksi, kelenteng ini awalnya digunakan untuk memuja Yang Mulia Dewi Welas Asih Kuan Si Im Posat. Tapi seiring waktu, kelenteng terbesar dan terlengkap di Semarang ini berkembang menjadi tempat pemujaan berbagai dewa-dewi dari aliran Tao maupun Konfusianisme. Tak hanya menjadi tempat peribadatan, Klenteng Taikaksi selama ini juga menjadi simbol penting dari komunitas Tionghoa di Semarang. Selama berabad-abad, Klenteng Taikaksi telah menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan bagi komunitas Tionghoa lokal. Hingga hari ini, kelenteng ini masih digunakan sebagai tempat ibadah dan perayaan, menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya. Setiap detail di Klenteng Taikaksi, dari patung-patung hingga artefak, semuanya memiliki cerita dan makna yang mendalam. Klenteng Taikaksi bukan hanya sebuah bangunan, tetapi juga simbol dari sejarah dan budaya yang kaya. Tempat ini adalah saksi bisu dari perjalanan panjang dan beragam komunitas Tionghoa di Semarang. Pemirsa Jawa Pos TV, sekarang saya bersama dengan Pak Andre. Apa Bapak bisa bercerita mengenai sejarah kelenteng ini? Ya, sejarah kelenteng ini. Klenteng Taikaksi itu sebelum di sini itu ada di Jalan Balekamba atau sekarang orang sering sebut Jalan Gang Belakang. Nah, kelenteng ini dulu di Balekamba dengan nama Kuan Im Ting atau sering karena tuan rumahnya adalah Dewi Kuan Im. Ya, berjalannya waktu mengingat lokasi dan tempat yang kurang memungkinkan dalam artian kurang besar, sehingga semakin bertambahnya umat berjubel dan sering orang sembahyang harus antri atau gimana, sehingga beberapa para saudagar saat itu melihat lokasinya mulai dicarikan lokasi yang lebih baik, lebih luas. Untuk itu dicarilah lokasi yang lebih baik melalui Feng Shui Hong Shui. Nah, dipilihlah tempat ini. Nah, tempat ini dulunya adalah ladang Lombok, makanya orang sering sebut Klenteng Gang Lombok, gitu ya. Nah, dipindahkanlah jadi 1746 berdiri di Balekamba dengan nama Kuan Im Ting, 1771 berada di Jalan Gang Lombok ini, ya. Pindah ke sini 1771 berubah nama menjadi Taikaksi yang berarti kuil kesadaran agung. Dengan tujuan umat yang beribadah di sini, khususnya umat Tridharma, itu mereka menyadari bahwa keagungan daripada Tuhan Yang Maha Esa itu melebihi dari kita manusia awam. Jadi kita itu tetap harus berserah dan berpasrah kepada beliau. Tujuannya seperti itu. Kalau kita lihat dari namanya kuil kesadaran agung, kuil sendiri berarti adalah wihara.
Jadi memang secara hierarkinya kelenteng Taikaksi ini dasarnya adalah Buddha, aliran Buddha Mahayana. Seperti itu sejarahnya. Andre mengungkapkan, sebelum berlokasi di Gang Lombok, kelenteng Taikaksi dulunya berada di Jalan Balai Kambang. Dulu nama kelenteng ini adalah Kwan Im Ting. Pemindahan lokasi ini dilakukan pengelola kelenteng karena semakin bertambahnya umat, sehingga tak mampu menampung umat yang hendak beribadat. Kalau untuk di sini upacara-upacara yang sering dilakukan apa Pak di kelenteng ini? Ya, upacara-upacara jelas pasti upacara keagamaan yang pasti ya. Nah, untuk peringatan-peringatan hari-hari besar ya, selain hari-hari lahir daripada para suci, para dewa sendiri, hari kesempurnaannya beliau, juga ada hari-hari tertentu yang kita rayakan cukup besar. Itu satu hari kedatangan dari yang suci Poseng Tate atau dewa pengobatan kita, dan hari kedatangan dari Laksamana Cheng Ho. Itu. Jadi 2 hari itu kita peringati dengan perarakan yang Poseng Tate atau dewa pengobatan itu kita arak dari sini ke Pantai Marina, dan yang satu Sampo Tenjin atau Laksamana Cheng Ho kita arak dari sini ke Sampokong. Jika kita menelusuri dan memandang bentuk bangunannya, kita akan menjumpai ornamen-ornamen di kuil ini yang terinspirasi dari Tiongkok Selatan, dengan ciri khas yang melibatkan banyak warna terang seperti merah dan emas. Ornamen ini memiliki arti tersendiri. Ornamen dan simbol-simbol yang berhubungan dengan kepercayaan aliran Buddha, Tao dan Konfusianisme. Seperti misalnya, atap kelenteng berhiaskan sepasang naga sedang memperebutkan matahari. Naga dalam mitologi Tionghoa merupakan binatang yang melambangkan keadilan, kekuatan, dan penjaga barang-barang suci. Untuk ornamen-ornamen yang berada di kuil ini apa ada arti tersendirinya Pak? Untuk ornamen-ornamen, kalau kita bicara dari segi ornamen, memang ornamen ini lebih banyak mengikuti aliran dari Tiongkok Selatan. Ya, Tiongkok Selatan itu lebih bercorakan dengan penuh warna. Makanya kalau kita lihat di sini banyak warna-warnanya, terutama yang dominan adalah merah dan emas ya. Karena merah adalah simbol dari warna kebahagiaan, dan emas adalah kemenangan. Ya, jadi sama seperti halnya kalau kita ikut perlombaan apapun, pasti juara 1 biasanya dapatnya emas ya, jarang dapat perunggu juara 1 ya. Nah, seperti itu. Jadi memang tujuannya adalah kita menjadi seorang pemenang. Pemenang bukan berarti untuk suatu event atau kejuaraan, tapi kita menang untuk suatu yang kita harapkan kita bisa selalu berhasil. Seperti itu. Sebagai salah satu kelenteng terbesar di kota Semarang, kelenteng Taikaksi sering juga digunakan untuk upacara, khususnya upacara keagamaan, serta peringatan hari-hari besar dan hari suci para dewa dan dewi. Pada hari-hari tertentu, kelenteng ini mengadakan berbagai upacara keagamaan yang banyak menarik pengunjung untuk datang ke kelenteng Taikaksi. Pengunjung yang datang tidak selalu beretnis Tionghoa. Masyarakat sekitar kelenteng pun turut meramaikan dan ikut menyaksikan berbagai pementasan kesenian yang diadakan. Bahkan, kegiatan yang rutin diselenggarakan kelenteng Taikaksi menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan asing saat mereka berkunjung ke kota Semarang. Begitulah sejarahnya tempat ibadah tertua di Pecinan yang juga menjadi tempat favorit untuk wisatawan berwisata di Semarang.